Namaku Dava. Kejadian ini baru bisa aku bagikan ketika aku sudah bisa sedikit demi sedikit lebih tenang. Karena kejadian yang kualami ini menyisakan trauma yang cukup lama. Pengalamanku ini terjadi tahun kemarin, ketika aku masih bekerja di perusahaan itu. Aku bekerja sebagai konsultan pajak yang bertempat di ruko yang berada di dalam salah satu komplek pasar modern di daerah Soekarno-Hatta. Saat itu semua pegawai disibukkan dengan pekerjaan SPT tahunan, termasuk aku. Sampai di tengah pekerjaanku itu, teleponku berbunyi. Ternyata itu salah satu dari klienku. Ya, halo? Ya, betul, Pak. Oh. Oke, Pak, oke. Baik. Ya, saya segera ke sana, Pak. Ya, siang. Dikarenakan saat itu ada masalah data dengan klienku, siang itu aku harus pergi menemui klienku di perusahaan yang ada di daerah Kopo. Singkat cerita, kunjunganku itu cukup menghabiskan waktu. Hingga tak terasa, hari sudah sore. Setelah pamit pada klienku, aku melanjutkan perjalanan untuk kembali ke kantor. Ku dengar suara gemuruh langit, sepertinya akan turun hujan. Buru-buru aku mempercepat laju motorku. Hampir menjelang maghrib, aku pun sampai di kantor. Kulihat masih ada beberapa karyawan yang sedang sibuk bekerja. Dan meskipun aku juga sudah lelah dan ingin pulang, tapi mau bagaimana lagi? Laporan SPT ku belum selesai, karena tadi sempat terpotong oleh kunjungan. Aku pun berencana untuk lembur agar pekerjaanku itu cepat selesai. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Teman-temanku satu persatu mulai pergi dan pulang. Salah satu temanku berkata padaku, jika pulang terakhir, jangan lupa mengunci pintu. Ketika itu, memang ku sadar hanya tinggal aku sendirian. Aku coba bertahan beberapa menit. Namun, kurasa badan ini sudah selalu lelah. Dan jika dilanjutkan, akan memakan waktu hingga tengah malam. Kuputuskan untuk membuat tugasku ini pulang ke rumah. Ditambah, entah kenapa kepalaku pusing sekali. Aku lalu beres-beres dan bersiap untuk pulang.
Setelah mengunci kantor, aku berjalan menuju parkiran motor. Jalanku agak gontai. Ya, kepalaku pusing sekali. Dan aku baru ingat, sejak tadi pagi aku tidak sempat mengisi perutku. Di dalam pasar modern ini memang banyak ruko atau toko yang tersedia. Memang ada beberapa toko yang menjual makanan. Salah satunya yang menjual makanan hingga malam hari. Karena di ruko ini ada pool travel yang mungkin jika ada yang pulang larut malam dan kelaparan bisa isi perut dulu di sana. Aku pun memutuskan untuk mengisi perutku dulu di warung itu. Ruko perusahaanku berada di ujung pasar. Jadi kalau mau beli makanan, aku harus melewati lorong tengah pasar yang memang sudah sepi dan agak gelap. Namun itu yang paling dekat. Sempat berpikir untuk langsung pulang karena takutnya keburu hujan. Karena sejak tadi suara-suara petir sudah lumayan terdengar. Tapi nyatanya hujan masih belum turun. Mungkin masih ada waktu untuk ku makan. Begitu pikirku. Ketika aku lewati lorong tengah itu, tidak ada satupun orang yang ada di sana atau bahkan toko yang buka. Kecuali memang ada satu toko yang pintunya terbuka, namun toko itu sudah tutup atau kosong. Jadi dibiarkan begitu saja. Jejak langkahku menggema di seluruh isi lorong itu. Sampai akhirnya aku sampai di toko yang menjual makanan itu dan mulai memesannya. Buru-buru kulahap makananku itu. Namun belum sampai selesai aku menyantap makananku semua, ya, aduh, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Aku agak sedikit dongkol. Aku tidak bisa menembus hujan karena membawa laptop. Bisa-bisa malah rusak kehujanan. Terpaksa aku harus menunggu hujan di sini. Setelah membayar makananku, aku sepertinya akan menunggu hujan di kantorku. Aku kembali ke kantorku melewati lorong tengah itu. Hujan turun cukup deras, membuat suasana pasar modern ini jadi menakutkan pikirku. Bulu kuduku sempat meremang. Entahlah, tiba-tiba terbayang sosok hantu. Namun mungkin hanya sugestiku saja. Karena udara yang dingin dan hujan, ya, akhirnya membuatku terbawa suasana. Aku berjalan perlahan melewati jalan tengah pasar itu, melewati toko-toko yang sudah tutup.
enak yang menyeruak di hatiku. Benar saja, langkahku sempat terhenti ketika di tengah lorong itu aku melihat sesuatu. Ada satu toko yang sempat kuceritakan tadi. Pintunya terbuka. Namun lampu di dalamnya mati. Ya, toko kosong itu membuatku menghentikan langkahku. Dari luar terlihat pintu dan kaca yang cukup lebar, sehingga aku bisa melihat jelas ke dalam toko itu. Aku melihat sesuatu di dalamnya. Kain putih. Kain putih yang sepertinya menempel di dinding. Mungkin itu kain mukena yang digantung. Karena memang jika siang, kadang toko itu dipakai untuk orang-orang ikut sholat. Jadi masuk akal jika itu mukena yang digantung. Semakin aku mendekat di toko itu, semakin ada yang aneh. Kain putih itu terlihat bergerak-gerak. Padahal tidak mungkin jika kain mukena itu bergerak-gerak. Pasalnya tidak ada angin dan itu posisinya di dalam ruangan. Perasaanku makin tidak karuan. Aku sudah ingin berbalik arah karena pikirku, ini udah gak bener. Tapi aku sudah tepat berada di tengah-tengah posisi lorong itu, sama-sama jauhnya. Karena sudah tanggung, aku beranikan diri untuk melewati toko itu. Aku berjalan dengan langkah cepat melewati toko itu. Hingga tepat saat aku melewatinya, kain putih itu bergerak semakin hebat. Iya, bergerak-gerak seperti mengayun-ngayun. Dan ketika aku tengok lagi, aku sangat terkejut karena ternyata yang kulihat itu bukanlah sebuah mukena yang digantung, tapi kain putih. Kain putih itu mempunyai kepala dengan rambut yang sangat panjang dan berantakan, berdiri menghadap dinding, dan dengan perlahan kepala yang menghadap dinding itu membalik ke arahku. Sebelum aku melihat wajahnya, aku langsung berlari meninggalkan lorong pasar itu. Aku sangat ketakutan saat itu. Buru-buru aku menaiki motor untuk keluar ke area pasar. Untungnya hujan sudah mereda. Penjaga tiket parkir sempat terkejut melihatku terburu-buru. Namun dia tidak bertanya apa-apa. Setelah keluar dari pasar modern itu, aku langsung tancap gas untuk keluar lagi dari komplek. Jaraknya lumayan cukup jauh menuju jalan besar Soekarno-Hatta. Dan jalan itu pun cukup sepi.
Sampai ketika aku melaju, jelas di kiri kananku tidak ada kendaraan lain. Hanya aku sendiri yang melewati jalan itu. Dan samar terdengar suara tertawa seorang perempuan. Namun suaranya jauh sekali. Yang kuingat, jika suaranya jauh, berarti sosok itu sedang dekat dengan kita. Aku terus berdoa dalam hati, karena suara tertawa perempuan itu semakin jelas. Aku berencana untuk berhenti di depan sebuah minimarket yang berada di depan lapangan di komplek itu, mencari suasana yang ramai. Namun belum sempat sampai di sana, apa nih? Aku merasakan motorku ini terasa berat sekali. Entah kenapa saat itu refleks aku melihat ke arah jok belakang, dan duduk di jok belakangku itu seorang perempuan mengenakan baju putih lusuh. Matanya hitam dan membelalak, wajahnya pucat dan rambutnya berantakan seperti gimbal dan sangat panjang, hingga rambutnya menyentuh ke arah aspal jalanan. Dia menyeringai dan dia tertawa melengking sampai memekakan telingaku. Aku coba tetap melajukan motorku itu sampai kini wajah perempuan itu tepat berada di samping pipiku, di atas bahuku. Ketika tercium bau amis yang sangat menyengat, sampai aku sangat jelas mendengar sosok itu berbisik di telinga aku berkata, kaget aku pun tidak kontrol dan akhirnya terjatuh dari motor. Aku masih terkalpa di jalan itu sampai beberapa orang yang melewati jalan itu pun berhenti dan membantuku. Untungnya aku hanya luka ringan dan motorku hanya lecet saja. Setelah itu pun aku lanjut pulang. Entah kenapa dan siapa sosok itu aku tidak tahu. Yang jelas, mungkin lorong tengah itu angker. Ditambah banyak beberapa ruko yang kosong juga. Dan mungkin menjadi tempat yang nyaman untuk mereka berdiam di sana. Ada yang bilang juga, dulu ada banyak kuburan di sana yang akhirnya diratakan. Entahlah mana yang benar, yang jelas setelah kejadian itu aku tidak pernah lagi mau pulang larut malam, apalagi sendirian dari sana. Tidak akan mau lagi.
Pengalaman ini aku alami 2 tahun lalu. Ketika aku menemani ayahku bekerja di luar kota. Namaku Yasmin. Aku baru saja lulus kuliah akhir tahun kemarin. Aku adalah anak tunggal dan ibuku sudah meninggal sejak 2 tahun yang lalu karena sakit yang berkepanjangan. Jadi sekarang aku hanya tinggal berdua bersama ayahku. Ayahku adalah seorang kepala cabang di sebuah bank swasta di kota Bandung. Saat itu ayahku mendapati tugas selama kurang lebih 1 minggu untuk mengelola bank yang baru dibangun di daerah Tasikmalaya. Karena ayahku tidak ingin meninggalkanku sendirian, ia pun memutuskan untuk mengajakku. Karena di sana, ayahku pun diberi rumah sementara untuk dijadikan tempat tinggal sampai pekerjaannya selesai. Aku menyiapkan diri dan berkemas barang-barang sampai kami pun berangkat ke Tasikmalaya menggunakan mobil. Kulihat pemandangan di sekitar dan kulihat juga ayah sedang berkonsentrasi menyetir. Sampailah mobil ayahku ini berhenti di sebuah rumah yang berada di perumahan tak jauh dari pusat kota. Sebuah rumah yang tidak terlalu besar dengan arsitektur klasik, dan tepat di depannya ada sebuah pohon pisang yang sudah terlihat tua dan menguning. Cukup aneh sih, di perumahan seperti ini masih ada pohon pisang yang tertanam. Singkat cerita, aku pun masuk ke dalam rumah yang terdapat 3 kamar kosong dan 1 dapur di belakang. Setelah barang-barangku diturunkan, aku langsung memilih kamarku sendiri. Aku memilih kamar yang berada di dekat kamar mandi dengan jendela menghadap ke depan jalan. Dan kamar ayahku berada tepat di samping kamarku. Sesegera mungkin, aku pun langsung merapikan kamarku sendiri. Ya,
Meskipun hanya 1 minggu di sini, tapi ayahku bilang, anggap saja rumah sendiri. Karena siapa tahu nanti jika ayahku dipindah kerjakan ke sini, rumah ini akan menjadi tempat tinggal kami ke depannya. Namun ketika aku sedang asik merapikan kamarku, ayahku tiba-tiba saja mendapati telepon dari kantornya. Dia bilang bahwa harus meninggalkanku malam ini dan segera bertugas sampai esok malam. Aku pun sedikit sedih karena harus ditinggal. Namun mau gimana lagi? Malam pun tiba. Aku melakukan makan malam sendirian di dapur. Saat itu, di rumah memang tidak ada siapa-siapa. Hanya ada aku sendiri. Namun ketika aku baru saja selesai menyantap makananku, aku dengar ada yang mengetuk pintu rumah ini. Aku pun beranjak ke depan. Cukup aneh sih. Sudah malam begini, masih ada yang berkunjung ke rumah ini. Ya, mungkin saja tetangga sebelah. Dan ketika aku buka, ternyata ada seorang wanita tua yang datang berpakaian seperti menggunakan kebaya, dan setelah aku tanya, ia berkata bahwa ia adalah pembantu yang dikirimkan ayahku untuk menemaniku selama ayahku bertugas. Mendapati hal itu, aku pun sedikit senang karena ada yang menemaniku malam ini. Untuk memastikannya, aku pun menelpon ayahku untuk menanyakannya. Namun, mungkin karena saat itu ayahku sedang sibuk, jadi ia tidak mengangkat teleponku. Karena sudah agak malam juga dan udara di luar lumayan dingin, aku pun mempersilahkan dia masuk. Dan setelah aku tahu, namanya adalah Bi Ina. Jika dipikir-pikir, aku sedikit kasihan terhadap Bi Ina. Karena sudah tua begini, masih harus bekerja untuk keluarganya. Sesekali aku jadi teringat sosok ibu. Aku pun mengantarkan Bi Ina ke kamarnya. Setelah mengantarkan Bi Ina, aku pun bergegas kembali ke kamar untuk melanjutkan merapikan kamarku dan beristirahat. Dan ketika aku buka pintu kamarku, loh, kok kebuka sih? Kulihat jendela kamarku tiba-tiba saja terbuka.
Padahal seingatku tadi masih tertutup. Kulihat ke sekitar luar dari arah jendela, namun sepertinya sepi, tidak ada siapa-siapa. Sudahlah. Aku pun mencoba untuk menghiraukannya dan segera menutup kembali jendela itu. Malam pun berlalu. Keesokan paginya, ketika aku terbangun, kulihat jam menunjukkan pukul 8 pagi. Kulihat kamarku kini sudah rapi. Mungkin Bi Ina membereskannya tadi subuh. Aku pun berjalan ke dapur untuk sarapan. Dan ketika aku sampai di dapur, kulihat Bi Ina dengan senyumannya mempersilahkanku untuk segera sarapan. Aku pun mengajak Bi Ina untuk segera sarapan bersama. Namun Bi Ina menolaknya dan ia bilang kalau ia sudah makan dan akan melanjutkan untuk merapikan rumah, katanya. Singkat cerita, setelah selesai mandi, siangnya aku pun hanya bisa bersantai saja sambil menyalakan laptop dan menonton drama Korea kesukaanku. Sampai mungkin itu Bi Ina. Karena ya bilang tadi dia belanja untuk kebutuhan makan malam. Mungkin dia sudah pulang. Aku pun beranjak ke pintu depan untuk melihat siapa yang datang. Dan ketika aku buka pintunya, kok gak ada siapa-siapa? Perasaan tadi ada yang ngetok deh. Kulihat sekitar, tidak ada siapa-siapa. Aku pun kembali masuk ke dalam, menuju ruang tengah. Namun ketika baru saja aku akan duduk, duh, siapa lagi sih? Dengan sedikit kesal, aku pun langsung kembali ke depan dan membukakan pintu itu. Siapa sih? Bi Ina, kirain siapa? Masuk, Bi. Saat ku buka, ternyata itu Bi Ina. Ia baru saja pulang dari pasar. Namun entah kenapa seperti ada yang aneh saat itu. Bi Ina tidak membalas sapaanku dan ia langsung bergegas ke dapur. Aku pun kembali ke ruang tengah dan melanjutkan menonton drama Korea yang baru kutonton tadi.
kamar, ku dengar azan maghrib berkumandang. Aku pun segera masuk ke dalam kamar untuk menyiapkan laptopku. Dan ketika aku baru saja masuk kamar, tiba-tiba terdengar suara gaduh seperti barang-barang yang berjatuhan. Kudengar suara itu berasal dari area dapur rumah. Bina kali ya. Bina? Bi, kenapa Bi? Sambil berteriak memanggil Bina, aku pun berjalan menuju dapur. Ketika aku sampai di dapur, loh, kulihat di dapur tidak ada siapa-siapa dan barang-barang pun tidak ada yang berjatuhan. Bina pun tidak ada di dapur saat itu. Tadi suara dari mana ya? Bodoh ah. Aku pun kembali ke kamarku dan langsung merebahkan diriku ke tempat tidur. Baru saja mataku hampir terpejam, siapa sih? Kudengar lagi ada seseorang yang mengetuk pintu kamarku. Segera aku buka pintu kamarku ini dan lagi-lagi tidak ada siapa-siapa di sana. Namun ku dengar seperti ada wanita yang sedang tertawa kecil. Dan itu kan Bina. Terlihat jelas olehku, Bina berjalan cepat melewatiku dari ruang tengah menuju ke arah dapur. Bina? Ia sama sekali tidak menggubrisku. Malah, ia terus berjalan menuju arah dapur sambil sesekali menertawaiku. Kontan aku menyusulnya ke arah dapur. Kulihat jelas Bina berdiri di dekat meja, menghadap ke arah jendela membelakangiku. Masih ku dengar tawa kecilnya yang kini terdengar cukup menakutkan. Kini muncul rasa penasaran. Ini Bina atau bukan ya? Untuk memastikan, ku beranikan diri untuk menepuk pundaknya. Dan ketika dia berbalik, ketika dia berbalik, kulihat kini bukan Bina yang kulihat sebelumnya.
pucat dan dari kedua bola matanya keluar darah. Dengan bibir tercium lebar sambil tertawa sangat menakutkan. Aku berteriak histeris ketakutan dan saat itu aku hanya terdiam takut. Kulihat sosok Vina itu kini berjalan menuju arah tembok dan astaga, ia membenturkan kepalanya dengan keras sampai kepalanya lepas dari badannya. Melihat itu, badanku pun terasa lemas dan aku pun tersadarkan diri. Keesokan harinya, aku menceritakan apa yang aku alami. Namun ketika aku menceritakan semuanya, ayahku sedikit keheranan ketika aku menceritakan sosok Bina. Ayahku bilang, dia tidak pernah mengirimkan pembantu ke rumah ini. Mendengar itu semua, sontak aku pun kaget. Jadi selama ini, Bina yang aku lihat itu siapa? Entah mimpi atau bukan, yang jelas, aku yakin sekali sosok Bina itu seperti benar-benar nyata adanya. Semenjak kejadian itu, aku pun tidak berani tinggal sendirian di rumah. Dan selalu mengikuti ayahku ketika bekerja. Seratus 105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini, insan muda. Masih ada satu cerita lagi yang bisa kamu dengarkan di Nightmare Side. Sebelumnya, di masa ingin mengingatkan lagi untuk kamu yang ingin share atau berbagi pengalaman kamu, kisah nyata kamu ketika kamu bertemu dengan mereka. Kamu bisa share pengalaman kamu via email ke nms@ardanradio.com, atau kamu juga bisa langsung kirim via WhatsApp ya di 0812 20111059, atau di line official kita di @ardanradio untuk cerita pengalaman kamu mungkin selama mendengarkan Nightmare Set malam hari ini. Atau kamu punya satu pengalaman yang ingin kamu share di Spooky for Nightmare Side, boleh. Jangan lupa untuk mencantumkan nomor telepon kamu, insan muda. Nightmare Side malam hari ini mempunyai ritual atau cerita tua dan legenda. Malam hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang disebut poltergeist. Fenomena supranatural di mana benda-benda yang bergerak dengan sendirinya, dan tentunya benda yang bergerak itu digerakkan oleh makhluk halus. Sudah banyak kejadian poltergeist yang terekam oleh kamera di
seluruh dunia insan muda. Bahkan ada yang menginspirasi menjadi sebuah film di mana fenomena poltergeist ini konon jika dikategorikan secara makhluk halus, mereka yang bisa menggerakkan benda itu tergolong makhluk halus yang sangat kuat energinya. Kalau secara energi ya, orang kalian seperti itu butuh kekuatan yang lebih atau energi yang lebih besar ketika sebuah sosok makhluk halus itu harus bisa menggerakkan benda. Jadi jika kamu punya pengalaman di rumah kamu atau di tempat kamu bekerja, di sekolah atau di kampus, ketika ada kabar bahwa ada benda yang digerakkan dengan sendirinya, seperti gelas atau kursi bergeser, laci atau lemari terbuka dengan sendirinya, itu berarti sosok yang ada di tempat kamu itu sangatlah kuat. Dan mungkin poltergeist ini adalah sebuah warning. Beberapa di antaranya kita share di video Instagram @adonradio insan muda, di mana ada satu kejadian poltergeist yang terekam jelas di salah satu lorong kampus, di mana keadaan saat itu sedang sepi, dan tiba-tiba saja ada sebuah loker yang bergerak, bahkan seperti dipukul-pukul, sampai akhirnya pintu loker tersebut terbuka dengan sendirinya. Ada juga kejadian poltergeist yang terbilang cukup ekstrim, di mana benda-benda berterbangan, lalu ada laci, lemari, semua terbuka dengan sendirinya di sebuah dapur dan membuatnya jadi berantakan. Memang mirip seperti adegan sebuah film ya. Tapi mungkin kenapa di film ada adegan seperti itu, karena memang kejadian itu pernah dialami kenyataannya. Kalian bisa lihat videonya di Instagram @adonradio. Dan sekarang kita masuk ke cerita terakhir untuk malam hari ini insan muda di Nightmare Side. Sebuah cerita tentang pengalaman seorang insan muda ketika menyewa sebuah kamar kosan baru. Ini di sekitar Kampung Maleber, dekat stasiun, dekat Bandara Hussein. Langsung aja kita dengerin cerita ketiga kita malam hari ini di Nightmare Side. Dan masih selalu Dimas mengingatkan, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Jana. Malam ini aku akan bagikan pengalamanku yang nyata ku alami ketika aku tinggal ngekos di daerah
kampung Maleber, dekat bandara. Aku bekerja di sebuah proyek pembangunan. Untuk mempersingkat waktu, biasanya jika ada proyek, aku pasti mengambil kosan atau apartemen yang dekat dengan lahan proyek. Dan hari itu adalah hari pertamaku tinggal di kosanku itu. Setelah seharian bekerja keras, aku pun pulang ke kosan. Kosanku sangat sederhana. Kosan itu tidak berlantai dua, hanya ada satu lantai. Bentuknya seperti rumah biasa. Dan hanya ada 8 kamar di sana. Dan salah satunya aku yang mengisi kamar itu. Di dalam kamar hanya ada lemari, meja, dan tempat tidur. Beberapa kamar tidak memiliki jendela. Namun untungnya di kamarku ada satu jendela. Jendela tanpa teralis yang ketika dibuka langsung mengarah ke halaman belakang. Di halaman itu ada sebuah pohon. Entah pohon apa itu. Yang jelas dari akar-akarnya, pohon itu sepertinya sudah cukup tua. Aku tidak membawa banyak barang, karena memang aku tinggal di sana hanya untuk 2 minggu saja. Singkat cerita, setelah pindahan, aku lanjut bekerja. Waktu berlalu hingga jam 9 malam aku selesai. Inginnya langsung pulang. Namun teman-temanku mengajakku nongkrong sambil ngopi dan melepas lelah katanya. Seorang temanku bahkan mengeluarkan papan karambol dan mengajak kami semua bermain. Tentu aku tidak bisa menolak. Kami larut dalam situasi permainan yang cukup seru. Hingga waktu pun tidak terasa. Dan kini sudah tengah malam. Satu persatu temanku pun pamit pulang. Karena memang rata-rata mereka tidak mengambil kosan dan sudah berkeluarga. Sekarang tinggal aku dan John temanku. Dia bertanya pada aku mau pulang kemana. Aku jawab, aku mengambil kosan di dekat situ. Rumah John memang cukup jauh di ujung Berung. Karena sudah tengah malam, aku pun menawarinya untuk menginap. Meski awalnya John merasa tidak enak, namun akhirnya dia pun mengiyakan. Kami lalu berjalan ke gang menuju kosanku itu. Jalan sekitar sana siang tadi masih terlihat ramai. Banyak anak kecil dan beberapa yang berjualan makanan. Namun sekarang hening. Ya, wajar, sudah tengah malam. Sampailah aku di kosan. Kesan pertama John begitu
sampai di kosanku. Dia bilang kosanku seram. Aku menepuk John dan membalasnya. John, lo tahu dari mana ini serem? Masuk aja belum? Nih ya, di sini tuh harganya lumayan murah. Dan yang penting dekat ke tempat kerja. Tapi emang sih agak gelap, banyak lampu yang mati. Ya udahlah. Yuk masuk. Ketika berjalan menuju kamar, aku baru tersadar. Sepertinya hanya aku dan temanku saja yang ada di kosan. Kamar-kamar lainnya nampak kosong. Seketika aku jadi kepikiran kata-kata John. Untuk menghilangkan rasa sunyi, aku meminta John menyalakan laptopnya dan mungkin menonton YouTube. Setelah saya terinternet dan tersambung, kami pun mulai berselancar di YouTube. Sebenarnya aku sudah mengantuk dan tidak selalu ingin menonton apa-apa. Tapi ya, daripada sepi. Ibuku mengalami kebutaan sejak penyakit matanya yang kian lama kian memburuk. Tak ada biaya untuk operasi. Untuk menyegarkan diri, aku mengambil air minum dan menuangkannya ke gelas. Meskipun tenggorokanku terasa segar, namun tetap saja mataku ini tidak bisa diajak berkompromi. Aku simpan gelas itu di atas meja Sudah lebaran keberapa? dan kembali ke posisi tiduran. Ibu kenal rusuknya itu. Dia tidak pernah. Mataku sudah mulai mengantuk. Kulihat malah John sudah tertidur. Sayup-sayup, Lebaran tahun aku pun mulai terlelap aku ingin memberikan ibu. sampai terasa sebuah angin besar masuk ke kamar dan melewatiku. Kontan aku terbangun. Dan kulihat gorden kamarku tersibak seperti terkena angin. Aku terduduk bingung. Pasalnya jendela itu tertutup. Lalu angin itu masuk dari mana? Belum sempat terjawab pertanyaanku itu, tiba-tiba gelas yang tadinya di atas meja terjatuh dengan sendirinya. Aku langsung berpikiran positif, mungkin jatuh karena memang aku menyimpannya tidak benar tadi. Aku coba tidak bersugesti yang aneh-aneh untuk menghilangkan rasa takutku. Kulihat John masih tertidur pulas. Tidak enak rasanya membangunkannya. Aku pun lalu menarik selimutku dan mencoba untuk tidur saja. Entah berapa lama aku terlelap. Tiba-tiba aku terbangun mendengar suara hentakan yang cukup keras, seperti ada sesuatu yang membentur kaca jendela.
Setengah sadar, aku intip dari balik selimut itu ke arah jendela. Dan kaca jendela kamar itu mulai terbuka sendiri perlahan-lahan. Sampai apa ya Tuhan? Kini jendela itu terbuka dengan lebar. Dan bisa kurasakan ada angin yang begitu besar menghembus ke seisi ruangan kamar kosanku itu. Kontan aku bangkit dan akan menutup jendela itu, namun siapa itu? Terlihat ada yang mengintip dari sisi bawah jendela. Karena gelap, aku hanya melihat mata dan dahinya saja. Ya, mata itu menatap terus ke arahku. Aku langsung mengira itu maling. Kontan aku berteriak, "Hei, malingnya! Hei, lagi ngapain kamu? Hei!" Begitu teriakku emosi, hingga John pun terbangun kebingungan. Aku menunjuk ke arah jendela. John pun melihat ke arah jendela dan tiba-tiba saja kepala itu seperti berdiri, namun astaga, kepala itu tidak mempunyai badan. Hanya kepala saja yang tiba-tiba melayang. Wajahnya sangat menyeramkan dan rusak. Matanya sangat besar membelalak. Warna kulitnya merah. Bukan. Wajahnya berwarna merah karena berlumuran darah. Dan ada tanah-tanah kering juga yang menempel di wajahnya. Mulutnya terbuka dengan lidah yang menjulur keluar. Rambutnya yang panjang itu menyentuh lantai dan kepala itu kini masuk ke dalam kamar dan berputar-putar. Angin terasa menyeruak besar di kamarku itu. Ketika itu juga tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Kepala itu masih berputar-putar tepat di atas kami, sambil matanya melirik ke bawah dan menatap kami. Aku dan temanku langsung berdoa sebisa mungkin. Kujamkan mataku dan terus berdoa. Semakin aku berdoa, sosok itu semakin mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan. Sampai terdengar lagi bunyi gebrakan yang sangat kencang. Bahkan hingga kaca jendela pun bergetar. Dan ketika kulihat lagi, sosok itu sudah hilang. Saat itu juga kami pun keluar dari kamar kosan itu. Dan ketika keluar dari kosan itu, kami berpapasan
dengan keamanan yang sedang berkeliling di sana. Kami pun bercerita apa yang kami alami. Hingga dia pun menggiring kami pada sesepuh yang ada di daerah sana. Setelah bercerita pada sesepuh di daerah kosan tersebut, sesepuh di sana pun membenarkan adanya hantu kepala buntung di daerah tersebut. Dan katanya, aku bukan orang yang pertama atau satu-satunya yang mengalami kejadian itu. Hantu kepala buntung itu sudah menjadi mitos di daerah sana.